Saudara, Selasa siang sidang paripurna berencana mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi inisiatif DPR. Sebelumnya rancangan sudah 6 tahun dibahas tanpa ada kesepakatan di Senayan untuk mengesahkannya menjadi inisiatif DPR. Ketua DPR Puan Maharani Selasa siang segera menepati janjinya, mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi inisiatif DPR. Pekan lalu, Puan berjanji kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang mendesak rancangan undang-undang segera diproses DPR. Pimpinan akan melakukan Rapim dan Bamus. Memang seperti itu mekanismenya. Sebelum paripurna kami harus melakukan Rapim dan Bamus. Setelah disepakati dalam rapat Bamus yang diwakili oleh seluruh 9 fraksi yang ada di DPR RI, insya Allah agenda tersebut akan kami bawa ke paripurna hari Selasa tanggal 18 Januari. Janji Puan ibarat oase di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Di tengah aparat hukum menindak para pelaku pencabulan dan pemerkosaan, alat pembuat jera pelaku tak juga lengkap. Lantaran rancangan selama 6 tahun tak juga selesai dibahas di Senayan. Penyebabnya, sejak 2015 lalu selalu ada fraksi yang tak setuju rancangan diproses menjadi inisiatif DPR. Yang terakhir, pekan lalu, Partai Keadilan Sejahtera yang masih menolak pengesahan. Alasannya, karena isi rancangan undang-undang dianggap belum menyeluruh melindungi korban terhadap kejahatan seksual. PKS ingin ada aturan hukum yang juga menindak perzinahan dan perilaku seks bebas. Tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang lain, yaitu yang melarang perzinahan, perluasan pasal 284 KUHP, dan larangan LGBT ataupun penyimpangan seksual perluasan pasal 292 KUHP, maka fraksi PKS melihat bahwa muatan RUU TPKS ini masih ada muatan seksual konsen, dan karena hanya memberikan hukuman ataupun ketentuan terhadap kekerasan yang memiliki kekerasan saja. Sementara kami menginginkan adanya perlindungan terhadap semua korban. Bila lolos menjadi rancangan undang-undang yang sah, pemerintah sudah siap menjadi mitra membahas rancangan menjadi undang-undang. Semangat ini adalah perintah Presiden Joko Widodo kepada para menteri yang berwenang dalam pembahasan legislasi DPR. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta sejumlah instansi seperti menteri, gubernur hingga pemerintah daerah bekerja sama dalam melindungi korban kekerasan seksual. Berkomitmen kuat untuk memerangi, mencegah kasus-kasus kejahatan seksual yang terutama yang terjadi pada anak. Kemudian dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai 2021, telah terjadi penurunan prevalensi kekerasan seksual sekitar 24%. Tetapi secara absolut jumlahnya masih besar. Korban kekerasan seksual kini menanti keadilan yang lebih menyeluruh. Pembahasan di Senayan antara DPR dan pemerintah kiranya bisa segera menghasilkan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia yang saat ini berada di gedung DPR RI. Dipo, bagaimana kondisi terkini sidang paripurna pengesahan RUU tindak pidana kekerasan seksual menjadi inisiatif DPR siang ini? Apakah sudah ada kesepakatan, Dipo? Ya, sejauh ini rapat paripurna masih terus berlangsung, dan juga saudara, tetapi memang belum ada keputusan karena agenda awal sebelum nantinya ada keputusan terkait dengan RUU TPKS ini akan menjadi usul ataupun inisiatif DPR. Saat ini kami sedang menyaksikan ataupun sedang mendengarkan pandangan dari 9 fraksi yang nantinya akan diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU TPKS ini. Sejauh ini sampai dengan pukul 11:08 sudah ada 5 fraksi yang kemudian menyampaikan pendapatnya. Saat ini fraksi PKB sedang mengemukakan pendapatnya terkait dengan RUU TPKS. Tetapi kalau kami sempat dengarkan 4 fraksi sebelumnya, yakni fraksi PDIP, kemudian juga fraksi Partai Golkar, Gerindra dan juga Nasdem,
ini setuju terkait dengan penetapan RUU TPKS yang nantinya akan dijadikan sebagai usul ataupun inisiatif DPR pada hari ini. Artinya kalau kita lihat dari 5 fraksi yang sudah menyampaikan pendapatnya, memang sebagian besar apakah ini akan menyetujui terkait dengan RUU TPKS ini akan menjadi usul dari DPR RI begitu. Tapi tentu kita masih harus menunggu sampai nanti Ketua DPR Puan Maharani mengetok palu ataupun menyepakati adanya terkait dengan keputusan ini. Lantas setelah nantinya 9 fraksi berbicara di rapat paripurna, tentu tadi seperti yang kami sebutkan akan ada ketok palu juga yang kemudian akan dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Setelah ini tentu akan ada sejumlah proses selanjutnya. Waro dan juga saudara, ini pun sudah kami konfirmasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yang menyebutkan tentu nanti setelah ada keputusan RUU TPKS ini menjadi usul ataupun inisiatif DPR, nanti pihak dari DPR akan bersurat kepada Presiden untuk nantinya akan diteruskan mekanisme selanjutnya oleh pemerintah, karena nanti pemerintah juga akan melakukan surat presiden, termasuk juga akan mengisi ataupun memberikan DIM ataupun daftar inventarisasi masalah yang kemudian juga nanti tentunya akan diberikan kepada pihak DPR. Tetapi sebelum itu nanti juga pemerintah akan menentukan siapa-siapa saja, kementerian-kementerian mana saja yang kemudian nanti akan membahas RUU TPKS ini secara lebih mendalam dengan DPR RI. Artinya penegasan dari rapat paripurna ini, RUU TPKS memang ditegaskan sebagai keputusannya nanti diharapkan akan menjadi usulan dari DPR, bukan menjadi undang-undang, karena nanti akan ada tahapan selanjutnya terkait dengan hal ini. Untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan mekanisme tahapan selanjutnya setelah nantinya rapat paripurna ini berlangsung, kami hadirkan kutipan wawancara kami dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko pada pagi hari tadi. PKS setelah hari ini disahkan sebagai inisiatif DPR, tentunya kita akan menunjuk AKD yang akan membahas. Dan kita harapkan karena kebutuhan yang mendesak, pembahasan-pembahasan ini bisa dilakukan dengan efisien, namun terukur, sehingga bisa terselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Surat ke Presiden sambil menunggu surprise turun, kami akan lakukan FGD untuk kemudian menampung aspirasi masyarakat dan kemudian setelahnya baru kita kemudian masuk dalam pembahasan. Kalau penunjukan AKD sendiri? Ya, seperti apa yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, bahwa nanti sembari menunggu surat presiden ini kemudian nanti akan diberikan pihak pemerintah kepada DPR, tentu nanti DPR juga akan menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan RUU TPKS dengan melakukan FGD. Nanti jika surprise sudah diberikan oleh pemerintah kepada pihak DPR RI, barulah nanti akan ada mekanisme selanjutnya. Salah satunya adalah nanti DPR akan menentukan AKD ataupun alat kelengkapan dewan yang akan membahas terkait dengan RUU TPKS ini, apakah akan dihandle oleh komisi ataupun oleh badan legislasi seperti yang sebelumnya sudah dilakukan. Berkaca terkait dengan perjalanan RUU TPKS ini menarik karena di awal tahun 2022 seperti yang kita sudah ketahui bersama, Waro dan juga saudara, Presiden secara langsung juga sudah meminta kepada jajarannya dan juga kepada pihak DPR RI untuk kemudian mempercepat pembahasan RUU TPKS ini. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang kalau kita kutip statement dari Kepala Staf Presiden Muldoko, dari tahun ke tahun ini nampaknya sudah ada peningkatan yang harus diwaspadai, Waro dan juga saudara. Bahkan dari pihak pemerintah pun pada pekan lalu kalau tidak salah Kepala Staf Presiden Muldoko menyebut pihaknya sudah menggelar rapat untuk kemudian membahas terkait dengan substansi di dalam RUU TPKS ini. Ada beberapa poin yang kemudian sudah dibahas dalam rapat yang dihadiri oleh gugus tugas RUU TPKS ini. Yang pertama adalah terkait dengan aspek pencegahan, kemudian juga yang kedua ada substansi tindak pidana, kemudian juga yang ketiga adalah persoalan hukum acara, dan yang terakhir adalah terkait dengan rehabilitasi, termasuk perlindungan terhadap korban dan persoalan restitusi dan juga kompensasi. Artinya selain ada tindak pidana, nanti juga ada restitusi dan juga kompensasi di dalam RUU TPKS ini yang tentu akan dibicarakan lebih mendalam antara pemerintah dan juga DPR. Artinya kalau kita lihat polanya, baik itu di taraf DPR ataupun dari pemerintah, seharusnya dalam waktu dekat ini seluruh mekanisme yang tadi kami sudah jelaskan dapat dilakukan dengan cepat, karena nampaknya tidak ada
kontra yang terlalu tinggi terkait dengan pembahasan RUU TPKS ini, yang artinya urgensi untuk menetapkan aturan-aturan di dalam RUU TPKS untuk kemudian memberikan perlindungan kepada perempuan. Ini nampaknya akan menjadi prioritas baik itu oleh pemerintah ataupun oleh DPR. Kita nantikan bagaimana nanti jalannya kesepakatan atau hasil dari pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi inisiatif DPR siang hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari Gedung DPR RI Jakarta.